Kita bahas kisah yang unik sekali dalam Al-Quran, kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ini kisah unik luar biasa teman-teman sekalian. Nabi Zakaria alaihissalam ini menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, mau menikah. Ternyata istri Nabi Zakaria mandul, nggak bisa punya anak. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah teman-teman dari awal nikah, minta dikasih anak dari perempuan ini. 10 tahun pertama belum dikasih, 10 tahun kedua belum dikasih, 10 tahun ketiga belum dikasih. Antum tahu kapan Nabi Zakaria dikasih? Setelah 70 tahun berdoa. Umur Nabi Zakaria 100 tahun, umur istrinya 90 tahun, mandul lagi, sudah nenek-nenek sekarang mandul, gitu kan? Maka pada saat itu Allah kasih untuk menjadi pelajaran buat kita. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, jangan putus asa. Kita renungi ayatnya teman-teman. Surah Maryam, surah nomor 19 ayat 1 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf terputus di awal Al-Quran, hanya Allah yang tahu artinya atau nama lain surah itu. Bisa surah Maryam atau surah Kaf ha ya ain sad. Baik, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Coba kalian merenungi, mengikuti kisah hambanya Allah Zakaria. Apa yang dilakukan Zakaria? Idnada rabbahu, pada saat dia berdoa pada Tuhannya, nidaan khafiyah, doa sembunyi-sembunyi. Kata ulama tafsir, dikuatkan dengan sebuah riwayat, kalau Nabi Zakaria, ayat ini menceritakan keadaan Nabi Zakaria itu umurnya sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun dia berdoa, ya Allah karuniakan saya anak dari istri saya yang ini, yang 90 tahun yang mandul ini. Maka dia sembunyi-sembunyi karena khawatir kalau kaumnya tahu, kaumnya bilang Zakaria gila nih. Dikatakan oleh Allah, qala rabbi, apa doanya? Wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah. 100 tahun pada saat itu. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah putih semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya tidak pernah putus asa berdoa padamu ya Allah. Tetap saya akan minta, karena ini ibadah saya lakukan. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan saya takut nanti kalau saya meninggal tidak ada penerus, tidak ada yang lanjutkan ini risalah kenabian. Wa kanat imraati akhirah, kendala utamaku istriku itu akhir, mandul. Wa fahabli min ladunka waliya, tapi ya Allah dari istri mandul ini kasih aku anak. Kata Allah, kata Nabi Zakaria masih berlanjut, yarithuni, tujuannya anak itu agar bisa mewarisi aku, wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi juga rumah yang dibawa oleh ali Yaqub, keluarganya Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub nama lainnya Israel, Bani Israel itu keturunan Nabi Israel, Nabi Yaqub. Semua nabi-nabi ini termasuk Nabi Zakaria adalah keturunan Bani Israel. Waj'alhu rabbi radiyah, dan jadikan anak itu, hai Tuhanku, adalah anak yang baik. Teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi satu hal sebelum saya lanjutkan ayat sisanya. Kalau kita minta doa kepada Allah yang maha pemurah teman-teman, kalau kita minta sesuatu, pastikan antum sabar dari garis start sampai garis finish. Jangan buru-buru teman-teman sekalian ya. Kalau antum sudah mengatakan Allahumma atau ya Rabbi atau ya Allah, apa saja, kalau antum sudah ucapkan, kata ulama, antum sudah buka garis start, dan itu berarti sudah ada garis finishnya. Antum tinggal lari saja sampai ke finish nanti itu. Asal syarat tadi terpenuhi, antum akan sampai di situ. Ini sudah jelas. Makanya harus terus. Ini pelajaran dari Nabi Zakaria alaihissalam berdoa. Dan ingat teman-teman, kalau kita sudah berdoa, kalau kita minta satu, Allah tidak akan kasih satu, tapi Allah akan kasih plus, asal antum sabar sampai garis finish. Perhatikan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria teman-teman hanya minta anak saja, dan anak itu radiyah, anak soleh. Laki-laki kah? Soleh atau perempuan? Soleha. Kenapa kita bilang begini teman-teman? Karena Nabi Zakaria ini adalah pamannya Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa. Kan gitu. Waktu Nabi Zakaria masuk ke rumahnya Maryam, Maryam punya mihrab. Maryam wanita yang suci. Sucinya Maryam itu dalam surah ini diceritakan teman-teman, tidak pernah ketemu laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak pernah ketemu kecuali memang dilihat dia dari jauh, dan tidak pernah ngomong sama laki-laki lain sama sekali.
di rumahnya, di mihrabnya. Maka waktu Nabi Zakaria masuk, Nabi Zakaria dapat di mihrabnya ada buah-buahan, ada makanan yang tidak ada di negeri Palestina pada saat itu. Apa Nabi Zakaria bilang? Anna laki hadza, dari mana kau dapat ini hai Maryam? Kata Maryam, huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini dari sisi Allah, Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Maka pada saat itu Allah mengatakan, ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itulah Zakaria minta sama Tuhannya. Ya. Jadi di sini Nabi Zakaria teman-teman tidak minta anak laki-laki. Laki-laki oke, saya terima, yang penting soleh. Perempuan oke, yang penting soleha. Gitu loh. Baik, kata Allah lanjutan ayat 7-nya, ya Zakaria. Waktu sudah 100 tahun, Jibril datang mengatakan, hai Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Perhatikan, Nabi Zakaria minta anak. Nanti Allah, karena dia sabar sampai garis finish, tetap berdoa sampai Allah kasih, maka Allah kasih plusnya. Apa di sini kata Allah? Jibril berkata, hai Zakaria, kami memberitakan berita gembira kepadamu, kau akan dapat anak gulam. Gulam itu anak laki-laki. Difokus, anak laki-laki teman-teman membawa nasab orang tuanya. Menikah pun tetap membawa namanya dia, kan gitu. Anak laki-laki, berarti ini plus pertama. Yang kedua, ismuhu Yahya. Allah kasih nama dari langit, Yahya. Kata Nabi, kata Allah SWT, lam naj'al lahu min qablu samia. Dan belum pernah ada orang nama Yahya sebelumnya. Ini plus yang kedua ya. Baik, simpan dulu, nanti akan kita kuatkan dengan ayat lain. Nabi Zakaria waktu itu teman-teman kaget. Ini plusnya baru 2 ya. Nanti ada plus yang lain, kita baca di ayat lain. Kita lanjutin dulu surah ini. Kata Nabi Zakaria waktu Jibril bilang begitu, dia bilang, qala rabbi anna yakunu li gulam. Dia juga kaget, 70 tahun berdoa baru dapat, lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, hai Jibril sampaikan sama Allah, hai Tuhanku, bagaimana bisa aku punya anak laki-laki? Ya. Wa qad balagtu minal wa kanat imraati akhira, sementara kendala pertama istriku mandul, wa qad balagtu minal kibari itiya, sementara saya sudah sangat tua, 100 tahun. Ya. Maka kata Jibril alaihissalam, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Begitulah hai Zakaria, Tuhanmu berfirman, itu mudah untukku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku ciptakan kau sebelumnya dari sesuatu tidak ada. Kau juga dari sperma tidak ada apa-apanya. Lalu dia penasaran, dia mengatakan, qala rabbi ij'al li ayah. Wahai Tuhanku, kalau begitu aku gembira, berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Kita kan biasa teman-teman manusia normal, kalau kita tahu istri kita hamil mungkin ngidam, muntah-muntah, perutnya membesar. Nabi Zakaria nggak mau itu. Dia minta, ya Allah, begitu istri saya hamil, langsung saya tahu. Sebelum besar perutnya, sebelum muntah-muntah, saya sudah tahu kalau dia hamil. Berikan tanda-tanda ya Allah. Apa kata Jibril alaihissalam dari Allah? Qala ayatuka, tanda-tanda kalau istrimu hamil, alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Nanti tiba-tiba suaramu jadi hilang, nggak bisa ngomong 3 hari. Jadi Nabi Zakaria tahu istrinya hamil, pada saat dia mau ngomong hilang suaranya. Itu tanda-tandanya. Baik, itu teman-teman sekalian dalam surah Maryam. Kita sekarang pindah di surah yang lain, Al-Anbiya, melanjutkan kisah Nabi Zakaria ini. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21, ayat 89 sampai 90. Surah nomor 21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Zakaria idz nada rabbahu, dan ingat ketika Zakaria memanggil Tuhannya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan aku sendiri hidup tanpa ada keturunan, tanpa ada pewaris. Maka Allah mengatakan fastajabna lahu. Kami terima permintaannya dia setelah 100 tahun. Apa yang terjadi? Wa wahabna lahu Yahya. Kami karuniakan buat dia Yahya. Ini sudah tadi plus ya, namanya Yahya. Ingat, plus yang ketiga sekarang dikatakan wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Mandul bisa hamil, tua bisa kuat. Kemudian kata sebagian ulama tafsir, istri Nabi Zakaria pemarah, emosional, jadi baik. Allah perbaiki, plus-plusnya banyak, sudah mulai ada plus 3 teman-teman. Lalu dikatakan wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Ini plus yang ketiga. Jadi kalau antum punya istri yang cerewet atau suami yang cerewet, bilang aslih li zaujati. Kalau perempuan, istri, laki-laki doain istrinya, kalau perempuan doain aslih li zauji.
perbaiki keadaan istri suamiku. Karena ini memang doa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat, sebab kami bisa memberikan mereka karena mereka berlumba-lumba dalam kebaikan, wa yad'unana, dan selalu berdoa pada kami, ragaban wa rahaba, dengan perasaan yang semangat. Ragab itu semangat, tidak pernah putus asa, wa rahaba, dan takut akan azabnya Allah, takut enggak dijabah, terus gitu. Wa kanu lana khashi'in, dan dia sangat khusyuk, mereka khusyuk kepada kami. Khusyuk artinya konsentrasi, ya. Baik, dalil yang terakhir teman-teman, surah Al-Imran. Tetap kisah Nabi Zakaria ya. Surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 38 sampai 41. 38 sampai 41. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat sudah lihat Maryam tadi dapat buah-buahan macam-macam, itulah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, karuniakan aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Kau sungguhnya menerima, kau selalu mendengar doa-doa hambamu. Fanadathul malaika, maka malaikat pun memanggil Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Pada saat Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah akan berikan kau anak namanya Yahya. Ini kan tadi plus ya, anak laki-laki nama Yahya, diperbaiki keadaan istrinya, sudah 3 plus. Kita dengar sekarang plus-plus tambahannya. Plus yang keempat teman-teman, dikatakan musaddiqan bi kalimatin minallah. Ini Yahya nanti kalau besar dia menjadi orang yang mempercayai Allah. Plus yang kelima teman-teman, wasayyidan, dan akan menjadi tuan, wa hasuran, hasuran ini menjadi raja, wa nabiyan, dan menjadi nabi, minas salihin, dari orang yang saleh. Plus, banyak, minta satu dikasih banyak, asal sabar sampai garis finish saja. Ini penting teman-teman sekalian. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibar wa imraati akhir. Nabi Zakaria kembali mengulangi hampir sama dengan surah Maryam. Hai Tuhanku, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki sementara aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jibril berkata, begitulah Allah melakukan apa yang dia inginkan. Lalu dia mengatakan, qala rabbi ij'al li ayah. Wahai Tuhanku, jadikan tanda-tanda untukku kalau saya tahu istri saya hamil. Lalu kata Allah SWT, qala ayatuka, tanda-tandamu kalau istrimu hamil, alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Pada saat itu kalau istrimu hamil, tiba-tiba kau tidak bisa ngomong sama orang selama 3 malam 3 hari. Ayat tadi Maryam cuma 3 hari. Ini 3 malam 3 hari, gitu kan? Kecuali isyarat. Kau hanya bisa berikan isyarat kepada orang. Lalu kata Allah penutupan ayat, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah, ingatlah Tuhanmu selalu Zakaria, dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan sore hari. Kata ulama, kalau Nabi Zakaria mau berzikir keluar suaranya, kalau tidak mau berzikir, kalau ngomong yang lain hilang suaranya. Pada saat itu 3 hari. Ini teman-teman sekalian adalah kisah Nabi Zakaria.